kalau pertama tadi adalah terkait dengan pertumbuhan, kemudian apa bedanya dengan pembelahan atau cell division, ya. Pembelahan adalah suatu proses di mana sel induk itu akan eh, eh, terbagi menjadi dua, ya, atau lebih dari sel anak. Jadi sel induk itu akan terbelah menjadi sel anak. Tentu ini melewati siklus sel, ya, eh, sehingga bisa kita melihat jumlahnya semakin banyak, ya, volume sel itu semakin banyak, gitu ya. Kalau tadi itu hanya volumenya saja, tapi sekarang ini jumlahnya. Nah, kemudian apa bedanya dengan sel proliferasi? Ya, jadi kalau sel proliferasi berarti di sana eh, pertumbuhan dari sel dan pembelahan dari sel ini mempunyai kecepatan yang lebih tinggi. Ya, dengan demikian maka secara eksponensial jika pertumbuhannya demikian, maka ini yang disebut dengan proliferasi. Ya, jadi saudara sudah mengenal pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan proliferasi sel. Ini adalah hal yang berbeda. Sekali lagi, kalau pertumbuhan tadi adalah volumenya untuk sitoplasmanya lebih banyak, organelnya lebih besar, ya. Kemudian yang kedua adalah cell division, berarti membelah dari sel induk kemudian menjadi daughter cell atau sel anak. Sementara kalau sel proliferasi ini pertumbuhan yang cepat, ya. Dan kalau kita lihat pertumbuhan yang cepat dan juga division ataupun juga pembelahan yang cepat dari sel, sehingga kalau dilihat grafiknya itu akan terjadi eksponensial proliferasi populating cell, ya, jadi itu. Nah, ini jadi kalau yang namanya sel grow yang tengah itu sel grow, ya, kalau misalkan memang satu ya dia tetap jadi satu, ini sel grow. Cell division itu berarti 1 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, tetapi ukurannya sama. Sementara kalau kita lihat cell growth and proliferation, ya tentu di sini eh, eh, sel nanti akan mengalami pembelahan, dari pembelahan juga mengalami pembelahan lagi dan seterusnya, ya. Sehingga kalau kita lihat cell growth and proliferasi, terutama proliferasi di sini eh, eh, ada peningkatan jumlah yang memang nantinya tidak terkontrol. Nah, bagaimana siklus sel itu bisa terjadi? Silakan dibaca slide ini. Silahkan dibaca, ya. Istirahat berarti G0. Ini dimulai dari early step untuk G1. Ketika ada stimulasi, apa yang melakukan stimulasi di sini? Yaitu pada siklin dependent kinase. Jadi ketika ada siklin dependent kinase, maka di sini nanti akan mengalami aktivasi. Dengan aktivasi dia nanti akan menuju G1.
Dari menuju G1 itu nanti akan terjadi sintesis dari ataupun juga terjadi translasi, transkripsi ya, sehingga sintesis dari protein. Oleh sebab itu fase ini disebut fase S. Kemudian setelah fase S akan masuk ke dalam fase G2. Dari fase G2 itu sebenarnya komponen sel itu sudah lengkap yang disintesis. Dimulai dari kalau kita lihat tentu dari profase, kemudian setelah profase maka dilanjutkan dengan metafase, kemudian anafase, dan telofase. Kalau sudah telofase, maka dia nanti akan mengalami perputaran, sehingga dia nanti akan menjadi dua sel yang terpisah. Nah, ini komponen-komponen yang memang terlibat di dalam pembelahan dari sel itu. Misalnya saja, kalau tidak ada siklin dependent kinase, ya dia tidak akan mengalami pembelahan. Ya, jadi itu. Nah, ini kalau kita lihat, sehingga siklus sel ini sebenarnya menjadi bagian yang penting untuk saudara ketahui. Oke. Nah, kemudian kalau tadi pada tahapan ya, ini pada kolom di bawah ini kalau kita lihat ya pada G0, kemudian G1 fase S, kemudian G2 dan fase M. Fase M berarti profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, saudara bisa melihat tahapan-tahapannya ya, ketika pada fase awal interfase ya, kemudian dia mengalami profase, berarti mulai terjadi duplikasi pada kromosomnya, kemudian profase ya, kemudian anafase. Dari anafase ini sudah terbentuk semua dan dia sudah berada atau bergeser di tengah dan siap mengalami pembelahan untuk komponen-komponen dari kromosomnya. Kemudian telofase sudah memusat, kemudian dia nanti mengalami cytokinesis, berarti memutar ya, dan akan terbentuk dua sel baru. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang memang sangat berperan pada proses untuk penarikan dari kromosom itu dari tengah menuju ke kutubnya, yaitu peran dari sentriol. Oleh sebab itu sentriol ini menarik dan di eh, kromosom itu tentu di sana ditahan oleh mikrotubul ya. Dengan adanya mikrotubul dia akan berada di tengah, tetapi ketika ada tarikan dari sentriol maka di situ akan tertarik pada masing-masing kutubnya. Sehingga separuh kromosom akan berada pada satu kutub, separuh dari kromosom akan berada pada kutub yang lain. Nah, sekarang perkembangbiakan sel. Tadi sudah kita bicarakan masalah pertumbuhan, sekarang perkembangbiakan sel. Sel kalau kita lihat yang paling sederhana, ya yang paling sederhana ini tentu organisme monoselular, ya. Proses perkembangbiakan itu ada yang sifatnya adalah budding, perkuncupan, ada yang sifatnya atau kelompoknya adalah mating, berarti kalau mating itu adalah perkawinan, kalau fertilization, mating itu perkawinan ataupun juga penggabungan, ya. Sementara kalau fertilization adalah pembuahan, ya jadi itu. Nah, kalau kita lihat untuk proses pembuahan ataupun juga perkembangbiakan, eh, nanti bagian terakhir saja kita bicara masalah pembuahan atau fertilisasi, ya. Kita bicara masalah budding terlebih dulu. Budding ini tentu eh, pembelahan dari satu sel menjadi dua sel, dua menjadi empat, dan seterusnya yang terjadi secara aseksual. Ini misalnya saja pada yeast, ya.
Zis berarti ragi ya. Misalnya saja pada pembuatan tape ya. Ada yang dari situ Bondo atau Bondowoso atau Probolinggo ya, Jember ya. Jadi itu. Nah, di daerah situ banyak penghasil tape ya, maka tentu ini memanfaatkan jis ya ataupun juga ragi ya. Dan kalau kita lihat ragi itu cara berkembang biaknya yaitu dengan cara bading. Bading berarti kuncup ya. Jadi kalau kita lihat sel induk seperti ini, ada vakuolnya, ada intinya. Inti lebih kecil dari vakuol. Kemudian dalam perkembangannya, ketika sel itu mengalami maturasi, intinya akan membelah menjadi dua. Kalau inti sudah membelah menjadi dua, maka satu akan dimiliki oleh sel induk dan satu disisipkan ke sel anak. Sel anak kemudian mampu mandiri, kemudian membelah seperti ini. Dan itu terus-menerus siklusnya. Oleh sebab itu kalau kita lihat ragi ini sebenarnya makhluk purba, tetapi kan ada sampai sekarang. Ya, jadi kemampuan untuk bertahan hidupnya jauh lebih baik dibandingkan dengan dinosaurus ya. Oh, dinosaurus sekarang sudah tidak ada. Ya kan? Jadi ragi ini kemampuan untuk eh, apa? Ketahanan kehidupannya jauh lebih baik ya. Karena kenyataannya sampai sekarang masih ada ya. Nah, terus kalau kita lihat ragi ini, apakah terus dia akan mengalami bading demikian? Suatu saat dia tidak mampu mengalami bading atau perkuncupan. Bagaimana jika dia tidak mampu mengalami perkuncupan atau bading, maka dia nanti akan melakukan mating, perkawinan. Ya, jadi itu. Caranya bagaimana? Jadi sel ragi yang memang sudah tidak mampu melakukan perkuncupan, berarti dia di sana matur selnya, sudah tidak mampu lagi kuncup, ya, maka dia akan mengeluarkan suatu senyawa kimiawi yang ada di dalam selnya, ya, yang disebut dengan faktor perkawinan. Jadi dia nanti sel A ini, kalau ragi misalnya kita anggap A ini yang sudah siap untuk apa eh, mating atau kawin, maka dia mengeluarkan senyawa tertentu, dan senyawa tertentu itu akan diterima oleh sel yang ada di sekitarnya. Sel yang ada di sekitarnya ketika memang dia itu eh, apa sudah waktunya mating, artinya dia juga tidak mampu untuk melakukan budding, ya dia akan mengeluarkan. Kalau selnya adalah alfa gitu ya, dia mengeluarkan faktor perkawinannya alfa faktor. Kalau dalam bahasa percakapan, ini sel ragi itu kalau sudah tidak mampu kuncup, ya membentuk kuncup, maka dia nanti mengeluarkan eh, senyawa, ya, yang senyawa ini sebenarnya message-nya itu adalah saya siap kawin, gitu ya. Nah, kemudian pada sel-sel di sekitarnya yang memang juga siap kawin, dia nanti akan menerima dan memberikan eh, faktor perkawinan kepada sel pengirimnya. Saya juga siap kawin, gitu ya. Yang tidak siap ya diam, gitu ya. Jadi dia tidak akan bergerak dan dia tidak akan memberikan jawaban, gitu ya. Dan dia juga tidak akan menerima eh, eh, chemical yang ataupun juga faktor perkawinan yang dikeluarkan oleh sel A. Ya, jadi itu. Jadi dia tidak akan memberikan respon ketika memang masih mampu melakukan perkuncupan. Kemudian sel yang sama-sama siap kawin ini akan saling mendekat dengan cara kemotaksik. Ya, jadi kalau kemotaksik itu dengan senyawa kimia itu tadi maka akan mendekatkan sel itu. Kemudian ketika sudah dekat dia akan melakukan mating perkawinan. Kalau sudah melakukan mating maka akan terjadi fusi pada inti sehingga kalau ada A dan alfa menjadi alfa beta. Nah, alfa beta ini bisa sebenarnya nanti karena ini adalah mono ya. Jadi kalau kita lihat atau haploid ya, kemudian gabung menjadi diploid. Nanti ketika memang dia menjadi sel yang sifatnya haploid, maka dia nanti akan memisah di sini.
diploid untuk menjadi haploid, maka dia nanti akan membelah di situ menjadi dua lagi, menjadi dua sel eh, eh, ragi yang nanti juga akan mampu melakukan perkuncupan kembali. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak akan saya lanjutkan yang ketiga. Tadi ada budding, ada mating, dan ada fertilization. Ya. Nah, kalau pada fertilization itu berarti terjadi misalnya saja pada manusia, maka ada sel telur, ya, ovum, ya, di mana kalau kita lihat sel ovum ini ada bagian di dalamnya yang kita kenal dengan pronukleus, ya. Pronukleus berarti dia itu eh, apa, inti yang haploid, ya. Terus ketika memang eh, ada sperma, ya, sperma di sini mampu menembus, ya, membran dari sel telur, maka dia akan masuk melepaskan sperma pronukleus. Jadi ada pronukleus dari egg maupun juga pronukleus dari sperm, ya, maka dia akan gabung di sini untuk kemudian sperma dan sel telur pronuklei akan gabung menjadi satu kesatuan. Nah, ketika memang eh, sel sperma ini mendekati dari ovum, ya, maka di situ ada enzim pada corona radiata cells, ya. Maka di sini nanti dia akan masuk, ya, ini fase yang pertama adalah penetrasi dari corona radiata, kemudian fase yang kedua adalah eh, penetrasi dari zona pellucida, berarti dia sudah menembus dari membrannya, ya. Terus kemudian setelah menembus dia nanti akan melepaskan genetiknya, ya, dan kemudian dia mengalami kematian untuk sel spermanya, ya. Jadi setelah intinya dilepaskan tinggal ekornya, ya, jadi itu. Nah, kemudian dari eh, eh, pronuklei, sperm pronuklei yang masuk ditambah dengan sel telur, ya, itu nanti akan bergabung, ya. Jadi seperti ini dia nanti genetiknya akan bergabung, ya. Kemudian setelah bergabung dia nanti akan mengalami pembelahan. Nah, dengan mengalami pembelahan demikian maka satu sel telur yang dibuahi oleh sperma ini nanti akan sama, ya, proses pembelahannya sama, yaitu dari profase, metafase, anafase, telofase. Kemudian nanti akan menjadi dua seperti ini, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16 dan seterusnya. Nah, ini juga ilustrasi mengenai pronuklei, ya. Jadi ketika dia masuk, maka di sini pronuklei, ya, akan eh, menambah dari jumlah kromosom yang kemudian nanti dari haploid haploid akan menjadi diploid. Kemudian setelah diploid maka di sini nanti akan membelah satu menjadi dua, dua menjadi empat dan seterusnya tadi. Nah, ini kalau kita lihat misalnya saja bayi tabung, ya, in vitro fertilization, ya. Bayi tabung itu juga demikian. Jadi sel sperma diambil, sel telur diambil. Kemudian dilakukan inseminasi, bantuan untuk penetrasi sperma ke dalam ovum secara in vitro, ya, di bawah mikroskop, ya, jadi itu. Kemudian setelah eh, satu sel menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, biasanya di stop untuk in vitro fertilization. Jadi kalau sudah satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, biasanya di stop delapan, ya. Untuk
vitro fertilization, ya. Jadi dari 8 sel tadi itu kemudian dipisah-pisah, ya. Diambil 4 sel. Kenapa diambil 4 sel? Karena satu sel itu mempunyai peluang untuk hidup dan tumbuh itu adalah 25%. Dengan demikian kalau misalnya saja bayi tabung itu biayanya mahal, maka yang ditanam itu sekitar 4. Ya, jadi 4. Kemudian dari 4 yang ditanam, kalau misalnya saja satu peluangnya 25%, maka peluang untuk bisa berhasil itu akan sangat tinggi. Ya, jadi itu. Ini kalau kita lihat pada in vitro fertilization. Nah, kalau in vitro fertilization tadi, ya, jadi kalau kita lihat dari nukleus, ya, pronukleus gabung di sana, ya, terus kemudian dia nanti membelah, ya, maka kalau kita lihat dari yang semula adalah N, maka di sini sudah menjadi 2N dan membelahnya itu nanti mengikuti dari pattern yang ada. Ini nanti saudara baca sendiri terkait dengan jumlah dari eh, eh, sel, ya, ataupun juga progres dari sel itu mengalami pembuahan, ya, sperma pada ovum. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pronuklei itu nanti akan nampak pada 6 sampai 8 jam setelah sperma penetration, setelah terjadinya sperma itu menembus membrannya. Kemudian ini akan terjadi berlangsung sampai dengan 10-12 jam, ya. Nah, dengan demikian maka di sana setelah 12 jam mulai terjadi replikasi dari DNA dan seterusnya. Ya, jadi itu. Ini juga ilustrasi yang menggambarkan bahwa pronuklei yang N ketika bergabung menjadi N plus N berarti di sana 2N, ya. Kalau 2N berarti membelah, ya, secara mitosis maka tetap akan menghasilkan sel anak yang 2N. Nah, ini tadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Ini yang dikenal dengan fase morula. Ya, jadi fase morula. Nah, dengan demikian kalau kita lihat satu sel ini berkembang menjadi 2 sel, ini terjadi pada 1 hari pertama. Kemudian ada 4 sel, berarti di sini hari kedua. Ya, dan seterusnya dari penetrasi untuk sel sperma ke ovum. Nah, berikutnya mengenai karakter dari sel itu. Nah, setelah terbentuk sel eh, sperma dan ovum yang membuahi. Jadi ovum dan yang membuahinya sperma, maka di sana tentu ketika sel itu membelah menjadi dua, dua menjadi 4, maka di sana karakter itu yang memang penting untuk melihat sel itu potensinya seperti apa. Maka ada yang dikenal dengan pluripoten, multipoten, oligopoten, dan unipoten. Nah, apa sebenarnya masing-masing ini? Ya, nanti kalau kita lihat di sini. Totipoten, ya, itu ada 2. Ya, jadi kalau di sini tadi ada pluripoten dan multipoten, ya, pluripoten dan multipoten ini yang disebut dengan totipoten. Totipoten itu berarti dari sel eh, apa eh, sel telur yang dibuahi, ya, itu kemudian menjadi atau membelah menjadi sel lain, ya, tetapi sel itu karakternya masih sama, yaitu karakter yang memang belum berdiferensiasi dan mampu untuk berubah menjadi sel yang lain. Itu yang disebut dengan totipoten. Jadi totipoten berarti sel yang tentu di sana
eh, mengalami perubahan menjadi sel lain yang bisa eh, berubah. Artinya kalau dia stem cell ya tetap akan menjadi stem cell. Itu kalau kita lihat pada totipoten. Kemudian totipoten itu ada dua jenis yaitu pluripoten dan multipoten. Pluripoten dan multipoten ini memang seperti halnya pada embrio ya. Kalau tadi itu dari sel yang dibuahi, sel telur yang dibuahi sampai dengan eh, morula ya. Terus kemudian setelah morula ini akan menjadi early blastosis. Ya, dari early blastosis ini ya kemudian akan menjadi bagian-bagian di sini akan tumbuh dan berdiferensiasi ya. Jadi itu. Nah, yang dihasilkan ini adalah sel-sel yang sifatnya adalah totipoten. Jadi totipoten berarti sel yang memang eh, mengalami eh, pembelahan ya menjadi sel lain atau pembelahan ya, tetapi karakternya adalah sama dengan sel induknya. Jadi sekali lagi kalau dia itu adalah sel stem cell, maka tentu yang dihasilkan juga dalam apa ini siklus pembelahan ini adalah juga stem cell. Nah, ini menggambarkan bahwa sama seperti tadi ya, ketika memang apa sel itu menjadi dua, kalau misalkan sel ini menjadi dua, terus kemudian terlepas bagaimana? Kalau terlepas ini nanti akan membelah terus dan kemudian berdiferensiasi organogenesis menjadi satu individu. Yang di sini juga demikian, ya. Yang apa? Yang terlepas tadi, sel yang terlepas tadi itu nanti akan tumbuh, ya. Sel-selnya tumbuh dan dia nanti akan menjadi individu juga. Oleh sebab itu ada yang dikenal dengan twin atau kembar identik ya. Kembar identik itu berarti kembar di mana selnya itu berasal dari satu sel ovum, satu sel sperma ya. Tetapi di dalam perkembangan dia itu terlepas, dengan terlepasnya ini maka ini akan menghasilkan menghasilkan dua dari organisme yang baru. Nah, baik akan saya lanjutkan ya. Jadi ketika sel sperma dan ovum tadi bertemu, maka tadi akan menjadi sel tunggal yang diploid ya, kemudian dia membelah sampai dia menjadi blastosis ya dan seterusnya. Maka nanti akan ada beberapa lapisan dari eh, sel blastosis itu ya, pada bagian luar misalnya saja ektoderm, mesoderm dan endoderm ya. Masing-masing bagian ini nanti akan berdiferensiasi menjadi suatu organ tertentu. Nah,
tadi yang namanya pluripoten itu kan totipoten itu ada dua, yaitu pluripoten dan multipoten. Nah, ketika dari sel tadi sifatnya dia itu bisa berubah, kemudian dia menjadi sel lain yang sifatnya berubah, maka itulah yang disebut dengan totipoten. Ya, dan dia masih belum berdiferensiasi. Nanti kalau berdiferensiasi, karakter itu disebut lain. Ya, jadi itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat ya, yang namanya eh, totipoten, pluripoten, multipoten ya. Jadi artinya bahwa sel ini atau stem cell ini berubah menjadi stem cell yang lain ya. Ini kalau kita lihat namanya pluripoten. Tetapi dari pluripoten sel yang kemudian dia berubah menjadi beberapa sel yang lain yang disebut dengan multipoten. Kemudian dari sel itu kemudian berubah menjadi sel yang terdiferensiasi menjadi eritrosit, white blood cell, platelet. Nah, ini yang dikenal dengan perubahan menuju multipoten. Ya, jadi itu. Nah, totipoten itu sel yang memang sifatnya versatile ya. Kemudian kalau kita lihat eh, eh, dia merupakan sel yang memang nanti akan dapat berubah menjadi sel yang lain. Tetapi sel yang lain itu sendiri masih bukan merupakan sel yang terdiferensiasi. Nah, ini pluripoten, ya nanti saudara baca, ada pluripoten, ada totipoten, kemudian ada multipoten. Ya, jadi itu. Kemudian kita bicara pada stem cell, ya juga demikian. Ya. Nah, kalau tadi pada sperma yang membuai ovum, ya itu disebut dengan embryonic stem cell. Jadi embryonik berarti memang stem cell yang berasal dari proses pembuahan itu, ya. Kemudian ada yang namanya adult stem cell. Adult stem cell yaitu stem cell yang ada pada eh, orang ataupun pada masa dewasa, ya. Biasanya adult stem cell ini mempunyai fungsi multipoten. Jadi artinya satu stem cell itu bisa berubah menjadi berbagai jenis dari sel. Bisa sel darah merah, ya, sel mesenkimal, ya dan seterusnya. Ya, jadi itu. Ini umumnya digunakan untuk mengganti sel yang eh, mengalami kematian. Nah, kalau kita lihat untuk adult stem cell ini, ya seringkali sekarang ini dimanfaatkan di dalam klinis itu digunakan untuk membunuh sel kanker misalnya. Ini menggunakan adult stem cell. Jadi dari stem cell itu kemudian dipisahkan, ya. Setelah dipisahkan, kemudian dikembangkan ataupun juga di apa? Culture ya supaya memang jumlahnya lebih banyak kemudian diberikan kembali kepada pasien tersebut ya yang diharapkan sel itu bisa membunuh sel kanker ya jadi itu. Nah, tadi kalau kita lihat lapisan-lapisan dari kalau tadi stem cell ya dari stem cell satu kemudian menjadi banyak stem cell ya. Pada perkembangan janin itu dimulai dari kalau dari zigot blastosis ya blastosis menjadi gastrula. Kalau kita lihat gastrula ini ada tumbuh terus ya. Nanti pada bagian dalam ya ini yang disebut dengan endoderm. Pada bagian luar ini yang disebut dengan ectoderm. Kemudian ada bagian juga yang disebut dengan mesoderm. Ya, jadi itu. Nah, nanti kalau untuk ektoderm itu akan menjadi sel kulit,
ya. Jadi stem cell yang nanti akan menjadi sel kulit, kemudian sel saraf maupun juga sel pigmen, ya. Terus kemudian kalau kita lihat pada mesoderm itu nanti yang akan menghasilkan sel-sel seperti halnya kardiak muscle, skeletal muscle, ya, kemudian tubulus sel, ya, dan lain sebagainya, termasuk sel darah merah. Sementara kalau kita lihat endoderm itu pada paru, pada tiroid, pada pankreas, gitu ya. Sementara kalau kita lihat di sini pada germ cell itu nanti akan berkembang menjadi sperma maupun juga sel telur, ya jadi itu. Nah, ini kalau kita lihat pada, nah ini penjelasan tadi totipoten ya, seperti itu ya. Berikutnya yaitu kematian sel. Tadi kita bicara pertumbuhan, kita bicara masalah eh, pembelahan ya, dan potensi dari pembelahan, serta kita bicara pada kematian sel. Ya, kematian sel itu adalah suatu peristiwa biologi ya yang terjadi penurunan jumlah dari sel dan kehilangan fungsinya. Jadi yang dimaksud dengan sel yang mati adalah sel yang kehilangan fungsinya dan mengalami kerusakan. Ini bisa terjadi secara alamiah maupun juga terjadi karena stimulasi. Secara alamiah ini yang biasa kita kenal dengan apoptosis. Kemudian kalau eh, trauma dan lain sebagainya berarti di sana ada stimulasi ya, misalnya injury dan lain sebagainya. Apoptosis ya, atau tipe kematian sel tipe 1 atau autopagi tipe kematian sel yang kedua ya. Ini merupakan kematian yang terprogram. Misalnya saja kemarin sel darah merah kita usianya 120 hari, ya setelah 120 hari dia terprogram untuk mati. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kalau kita lihat autopagi itu apa? Autopagi itu berarti kalau kita lihat pembentukan ya vakul yang besar di dalam sel ya, dan kemudian mengalami destruksi yang ditujukan untuk mendestruksikan sel itu, atau biasa dikenal juga dengan suicide cell ya, jadi itu. Kemudian untuk makro autopagi ya, makro autopagi ini sama dengan autopagi tadi ya. Kematian yang memang dimulai dari pembentukan vesikel kemudian akan memakan sel itu ya. Kemudian ada nekrosis. Nekrosis ini kematian akibat adanya kerusakan dari jaringan ya, sehingga tumbuh jaringan ikat yang baru, maka di situ yang dikenal dengan nekrosis ya. Oke, ada juga yang program nekrosis ya, biasa disebut dengan nekroptosis ya. Ini kalau kita lihat apa nekroptosis itu ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat eh, kematian dari sel ya, ketika memang apoptotik ya. Jadi apoptotik ya, apoptotik dari signaling ini akan terjadi ataupun berlangsung ya. Jadi itu. Sehingga kalau kita lihat eh, untuk eh, nekrosis ya, ataupun program nekrosis atau nekroptosis ya, maka di situ sebenarnya adalah hampir sama dengan nekrosis ya, tetapi di sana dihubungkan dengan kematian sel yang terjadi pada tumor akibat stimulasi sorry, yang terjadi akibat stimulasi dari tumor nekrosis faktor atau TNF. Nah, ini kalau kita lihat yang disebut dengan apoptosis, kematian secara terprogram, nekrosis berarti kematian akibat injury ya. Terus kemudian ada lagi yang disebut dengan autopagi ya. Jadi autopagi berarti pembentukan vesikel yang besar di dalam sel yang kemudian akan mematikan sel itu, dan paraptosis ya, jadi itu.
Nah, ini apoptosis kematian yang terprogram ya. Autopagi bagaimana? Autopagi hampir sama, tetapi terbentuk vesikel terlebih dulu. Nah, bagaimana dengan inflamasi atau radang? Misalnya saja terjadi iskemi, penyumbatan pada pembuluh darah, hypertermia, hipotermia, physical or chemical damage ya, ataupun juga trauma ya. Maka di sini kalau kita lihat sel akan mengalami nekrosis ya. Ketika sel mengalami nekrosis, maka di sini akan terjadinya eh, pemakan ataupun juga faktor-faktor inflamasi untuk memakan sisa-sisa dari proses nekrosis. Sementara kalau kita lihat apoptosis, apoptosis kematian dimulai dari inti, ya. Kalau dimulai dari inti, intinya rusak, tidak mampu mempertahankan hemostasisnya, maka di sini nanti akan dimakan oleh eh, eh, apa fagositik dari sel. Tetapi kalau kita lihat, maka pada inflamasi akan terjadi pemakanan dalam jumlah yang besar, sementara apoptosis tidak menimbulkan terjadinya inflamatori. Nah, ini kalau kita lihat, ya, komponen protein apa yang berpengaruh terhadap apoptosis, ya. Apoptosis itu terjadi pada mitokondria. Maka di sini banyak faktor yang menunjukkan aktivasi-aktivasi pada mitokondria yang kemudian juga nanti akan menimbulkan apoptosis. Kemudian istilah yang lain juga ada yang namanya anoikis, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan anoikis? Nah, ini sedikit gambaran bahwa eh, sel ya itu terikat eh, oleh sel yang lain, ya. Itu sel yang satu dengan sel yang lain dihubungkan oleh extracellular matrix, ya, yang dikenal dengan anoikis, ya. Maka di situ ketika pada eh, apa sel kanker, kemudian sel kanker ini terlepas ikatan itu dan kemudian mengalami metastase ataupun masuk pada sirkulasi sistemik dan menuju organ atau jaringan yang lain. Ya, jadi itu. Kemudian terjadi di mana anoikis ini, ya. Anoikis ini juga kematian sel yang terprogram tadi, ya, karena detek ataupun juga pengikatnya itu terlepas gitu ya, yang berupa ekstraselular matrix ya. Dengan demikian maka dia akan mengalami kematian dan terjadi pada mitokondria. Oke. Saya rasa ini suatu proses bagaimana kematian dari sel itu terjadi ya eh, akibat adanya suatu apa aktivasi dari caspase misalnya. Jadi seperti halnya pada caspase 1 misalnya. Ketika caspase 1 maka di sini nanti akan menimbulkan aktivasi pada proinflamatory yang nantinya juga akan menimbulkan terjadinya kematian dari sel itu. Demikian juga dengan adanya inflammatory factor yang lain, NF-kappa B, MAP kinase, ya, dan lain sebagainya, maka ini juga nanti bisa memicu terjadinya aktivasi dari caspase, kemudian sel ini akan mengalami kematian. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi apoptosis, yang kedua adalah nekrosis. Nekrosis ini adalah kerusakan dari suatu jaringan ya yang dimulai dari membran sel. Dengan demikian kalau dimulai dari membran sel, banyak faktor-faktor eksternal dari sel itu akan datang terutama inflammatory factor. Maka di sana inflammatory factor akan menimbulkan
eh, parahnya dari proses kematian sel dan juga menimbulkan eh, seperti timbulnya panas dan lain sebagainya, ya, bengkak, ya, jadi itu. Nah, jadi kalau kita lihat antara nekrosis dan apoptosis pada gambar ini bisa saudara lihat kalau apoptosis kematian dimulai dari inti sel, kemudian dia akan pecah menjadi kecil-kecil dan kemudian dilakukan pemakanan oleh eh, eh, sel-sel pemakan dan dibersihkan dari tubuh. Sementara kalau kita lihat nekrosis tidak demikian. Nekrosis berarti di sana kerusakan itu terjadi di dinding terlebih dulu, baru kemudian mengalami kematian. Dan itu akan menginduksi terjadinya inflammatory factor berkumpul di sana. Yang ketiga adalah nekroptosis, ya. Ini nekrosis dan nekroptosis, ya, yang terprogram. Nekroptosis itu adalah nekrosis yang terprogram, ya. Tentu ini juga yang kita kenal dengan cellular suicide, ya. Dan ini sangat erat dengan timbulnya penyakit-penyakit yang sifatnya adalah inflamatori, ya, pankreatitis maupun juga infak miokardial. Ya, jadi itu. Nah, itu yang eh, saudara harus ketahui. Kemudian paraptosis, ya, paraptosis ini eh, tentu kematian yang terprogram, ya, yang berbeda dengan apoptosis dan nekrosis. Di sana terjadi eh, vakuolisasi pada sitoplasmik, ya, kemudian akan terjadi rangkaian aktivasi untuk mematikan sel yang sedang tumbuh. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup, ya. Nanti dipelajari, ya. Eh, eh, Tadi ada enggak yang belum presensi, ya? Silahkan, ya.